75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia maju. Tugas gereja mengawal Indonesia maju. Merdeka! Merdeka! Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, nantikan ibadah bersama tanggal 16 Agustus 2020 pukul 4 sore di channel Diaspora Sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Seperti minyak di kepala Harun yang turun ke janggut dan jubahnya, demikianlah berkat Tuhan dicurahkan ketika gereja Tuhan bersatu. Jangan lupa 16 Agustus jam 4 sore di channel YouTube Diaspora Sejahtera dan Sejahtera FM 107,3. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami merasa perlu untuk terus mengingatkan tentang protokol kesehatan, utamanya bagi Bapak Ibu yang rindu dan berencana untuk mengikuti ibadah ragawi. Oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu mendaftar terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran dengan 3 cara, yaitu scan barcode, lalu call center, dan juga bisa menghubungi Radio Sejahtera FM. Karena 2 fungsi pendaftaran. Yang pertama, memastikan Bapak Ibu mendapatkan kuota di tempat ibadah Bapak Ibu. Yang kedua, memastikan atau memudahkan kita melakukan tracing atau penelusuran ketika ada penularan. Dan kiranya ini menjadi berita yang sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara. Dan jangan pernah lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan air sabun yang mengalir. God bless you. Shalom, salam sejahtera, dan juga merdeka. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, beberapa gereja di kota Surabaya mengambil inisiatif untuk dapat melakukan ibadah online bersama, yaitu GBI Diaspora Sejahtera, GBI Rock Surabaya, GKPB Masa Depan Cerah Surabaya, dan juga Every Nation Church Surabaya. Kiranya langkah kecil ini menjadi langkah awal bagi sebuah kegerakan besar anggota tubuh Kristus yang bersatu sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari bersukacita bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman, belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam kemerdekaan, salam sejahtera, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu, hari ini kita sangat spesial, bukan saja besok 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, bukan hanya itu saja, tapi hari ini begitu luar biasa dan spesial karena kita tidak dilayani oleh satu saja hamba Tuhan, tapi berkolaborasi dari 4 gereja. Ada gereja Every Nation, ada gereja Rock, ada gereja Diaspora, dan juga MDC yang akan bersama-sama melayani kita pada saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebagaimana yang saya ingin bacakan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3 berkata demikian. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Hari-hari ini kita tidak dianiaya secara fisik, tetapi quote and quote teraniaya oleh virus corona yang membuat setiap orang akhirnya ibadah secara online. Namun demikian jangan sampai kita kehilangan semangat untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Bapak Ibu, hari ini kita mengangkat sebuah tema The X.
Kitab Kisah Para Rasul. Kenapa Kitab Kisah Para Rasul? Karena gereja mula-mula itu lahir pada masa-masa krisis. Hari-hari ini justru di masa-masa keprihatinan, masa-masa krisis. Harusnya gereja tidak berdiri sendirian tetapi bergandengan tangan dan bekerja bersama-sama. Sebelum kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan sebuah kutipan dari Dr. Eric Mason. When the church is being the church, there is no community that can compare to the church. Kalau gereja menjadi gereja, tidak ada komunitas yang bisa menyaingi gereja. Biarlah gereja itu menjadi jawaban. Hari-hari ini harapkan hati kita untuk mengalami lawatan Tuhan. Nilai-nilai gereja mula-mula kembali kita hidupi kembali. Mari kita berdoa. Dan Bapa yang baik yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami membuka hati kami. Berbicara dengan jelas dalam hidup masing-masing kami. Kami membuka kesempatan pada saat ini supaya hati kami digemburkan oleh Roh Kudus. Terpuji namamu Tuhan, kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati para hamba-hambamu yang sudah Engkau siapkan untuk menyampaikan isi hati Allah. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan jangan lupa, nanti ini bukan pertama, akan ada kelanjutannya. 16 September kita bersama-sama akan melayani secara gereja serempak di kota Surabaya dalam kegerakan doa bersama. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Seberapa banyak di antara kita sebagai anggota tubuh Kristus, gereja Tuhan, boleh bersuka cita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Come on, haleluya. Mari dengan segenap hati gereja Tuhan berkata, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sarukan haleluya. Mari dengan mantap, dengan imanmu berkata, kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, katakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama suruhkan doa suara bagi Tuhan kita. Gereja Tuhan bangkit, haleluya. Bersama-sama. Sekarang saatnya bangkit nyatakan,
mengucap syukur Tuhan untuk semua yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup, yang selalu hadir dalam kehidupan kami, di kota kami masing-masing, di bangsa kami. Untuk itu kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Bawa doa-doa kami hanya kepada Tuhan. Bagi kehidupan kami, bagi kota kami masing-masing, bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Karena kami percaya Engkau berdaulat atas seluruh hidup kami dan atas bangsa ini. And we love you, Lord Jesus. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami ingin melihat Indonesia
nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Sebagai gereja-Mu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau declare bahwa Engkaulah Raja atas hidup kami. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Raja atas bangsa ini. Bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Oh, hanya Yesus yang dimuliakan. Hanya Yesus yang ditinggikan atas bangsa-bangsa, atas bangsa Indonesia. Hanya nama-Mu Yesus.
kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu yang luar biasa ini, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Sungguh satu anugerah yang Tuhan limpahkan atas kita. Di satu situasi pandemik 2020 ini, menyadarkan kita gereja Tuhan untuk bersatu. Menghadapi keprihatinan yang meluas, di mana kita sendiri belum mengetahui sampai kapan ini akan berakhir. Jawabannya adalah ketika kedapatan gereja Tuhan di satu kota itu bersatu. Dengan gereja menyadari bahwa gereja adalah anggota tubuh Kristus, akan mampu berfungsi optimal sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Gereja menjadi jawaban atas semua masalah yang sedang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, ketika anggota tubuh Kristus bersatu, gereja kembali kepada tempatnya, maka gereja itu akan mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Firman Tuhan saya ambil, saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita terlahir dari darah yang sama. Kita bertumbuh oleh karena firman yang sama. Tentunya Tuhan juga punya tujuan yang sama yang diharapkan dari gerejanya untuk memberi dampak kepada kota di mana kita tinggal. Maka saat ini keberadaan gereja yang sudah ada di kota Surabaya, kita harus sepakat untuk berdoa bersama. Untuk kita menghadapi situasi kondisi dan keprihatinan yang sama. Kesehatian untuk mencari wajah Tuhan melalui doa dan doa. Dengan ketekunan yang sungguh-sungguh. Kita semua ingat bagaimana hambanya bernama Elia disebutkan di sana. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan kita mengetahui apa yang terjadi pada saat Elia berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kesepakatan kesehatian hari-hari ini merupakan satu barang yang dibutuhkan. Sesuatu gerakan yang dibutuhkan oleh Tuhan, oleh kota di mana kita tinggal dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan saja tentu melalui doa, melalui kegiatan bersama, untuk kita menyadari diri bahwa kita adalah anggota tubuh yang harus kembali pada tempatnya dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kemenangan dapat kita raih secara bersama. Kita dapat maju bersama, bertumbuh bersama, menjangkau jiwa bersama. Kita akan jalani situasi kondisi yang sangat menekan hari-hari ini. Karena hal ini dinantikan oleh kota, dinantikan oleh bangsa kita Indonesia. Kiranya gereja akan menjadi jawaban ketika kedapatan gereja bersatu. Berdoa bersama, saling menopang satu dengan yang lain. Mengerjakan kegiatan-kegiatan bersama. Saudaraku yang kasih Tuhan, maka pastikan gereja akan mampu memberikan dampak pada kota. Surabaya akan diberkati. Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Mari gerakan kesatuan gereja ini kita kobarkan. Api kegerakan harus kita nyalakan. Kita semakin giat, semakin kuat bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, di mana saudara berkumpul bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Saudara, hari ini merupakan hari yang spesial karena kita boleh beribadah 4 gereja lokal sama-sama, tetapi kita ada di rumah kita masing-masing. Situasi ini memang unik, situasi ini bukan situasi yang biasa. Tetapi gereja Tuhan itu bukan asing dengan situasi yang unik. Kelahiran gereja Tuhan dimulai dengan situasi yang tidak mudah. Aniaya bukan sesuatu yang membuat gereja Tuhan harusnya menjadi on surviving mode atau hanya bisa bertahan. Tetapi justru Tuhan izinkan aniaya, dan kalau kita membaca tentang sejarah gereja penuh dengan aniaya yang membawa kita semakin kuat dan semakin bersehati. Dan hari ini kalau kita bisa berkumpul dari 4 gereja tidak dimulai di masa pandemik saudara. Tetapi kami para hamba Tuhan yang ada ini, kami sudah membangun hubungan persaudaraan, kepercayaan satu dengan yang lain. Dan karena kami tahu bahwa tugas untuk menjadi berkat buat kota itu tidak pernah Tuhan berikan hanya kepada gereja yang spesifik, hanya gereja tertentu. Nah, kembali hari ini saya akan melanjutkan apa yang Pak Sudi tadi bagikan tentang pentingnya kesatuan gereja, dan saya membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Mulai dari ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan saudara, rupanya pada waktu gereja lahir, sekalipun Tuhan berbicara kepada gereja untuk mereka menjadi saksi di Yudea Samaria sampai ujung bumi, pada saat itu Kisah Para Rasul 8 ternyata gereja nyaman dengan keadaannya di Yerusalem. Tetapi pada waktu aniaya datang dikatakan hanya para rasul yang tetap ada di Yerusalem dan gereja tersebar kemana-mana. Ya, di ayat yang keempat dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Nah, saudara, lewat masalah, lewat aniaya itu gereja akhirnya memenuhi panggilannya untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Hari-hari ini saudara, kita punya kelebihan karena paling tidak kita masih ada ibadah online. Saudara bisa mendengarkan setiap hamba Tuhan berbicara setiap hari Minggu di dalam ibadah online. Pada waktu itu tidak ada saudara. Tetapi yang membuat gereja menjadi pengaruh bukan sekedar karena ada ibadah online, tetapi karena jemaat yang tersebar di rumah mereka masing-masing. Pada waktu mereka bergerak, dikatakan mereka bergerak sambil memberitakan kabar baik. Saudara yang ada di rumah saat ini, saudara adalah gereja Tuhan di tempat saudara masing-masing. Dan bila mana gereja tidak mengambil sikap yang hanya surviving, yang penting kita bisa hidup, tetapi sungguh-sungguh sadar bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk kita menjadi saksi, maka ini adalah saat yang paling tepat untuk gereja jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya ingin kembali membaca satu ayat yang terakhir dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Ya, dikatakan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita sebagai orang percaya memberkati komunitas kita? Apakah kita memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada? Pada waktu gereja menjadi gereja yang sesungguhnya, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia, dan terang itu tidak bisa ditahan oleh kegelapan. Terang itu tidak pernah bisa ditahan oleh virus, saudara. Tetapi
kita yang adalah terang dunia pada waktu kita pergi ke tempat di mana kita ada dan menjadi terang. Apa yang terjadi buat gereja mula-mula di Kisah Para Rasul akan kembali terulang di kota ini, saudara. Dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tetangga saudara, teman sekantor saudara, teman kuliah saudara, teman sekolah saudara. Hari-hari ini mereka membutuhkan Tuhan lebih daripada waktu-waktu yang lampau. Dan ini saatnya gereja yang membagi berkat yang dikatakan disukai banyak orang berfungsi, dan gereja bukan hanya survive, tapi gereja akan thrive. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya bahwa visi yang besar dan kerinduan yang besar untuk tentu saja seperti yang Tuhan mau, gereja sungguh-sungguh menjadi representatif, ya, perwakilan daripada kerajaannya di atas muka bumi ini tidak bisa dikerjakan dan diselesaikan hanya oleh satu saja, satu gereja saja. Hari ini ada 4 gereja yang bersama-sama, tapi saya rindu ke depan akan ada 40 gereja, 400 gereja, 4.000 gereja, demikian terjadi multiplikasi sehingga sungguh-sungguh apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus, Raja kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga, sungguh-sungguh terjadi di kota kita, di bangsa kita, dimanapun dia menyatakan diri dan pribadinya. Nah saudara, saya percaya lewat unity dan lewat saudaraku kita menangkap apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, maka kebenaran itu akan sungguh-sungguh dinyatakan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 memberikan sebuah janji, dan saya percaya janji ini sudah digenapi 2000 tahun yang lampau ketika Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya yakin bahwa rohnya diberikan kepada kita agar kita bisa bergerak secara bersama-sama dan kemudian dikatakan menjadi saksi bagi kemuliaannya. Di mana? Dari Yerusalem dulu. Karena itu kalau hari ini kita sama-sama ada di dalam ibadah kesatuan ini, dan sekali lagi meskipun ini baru 4 gereja, saudara, saya percaya bahwa ini adalah merupakan sebuah benih, ya. Benih itu mungkin kecil, benih itu mungkin bahkan sulit untuk dilihat mata, tapi kalau benih itu sudah ditanam dan apa yang dilakukan hari ini bersama-sama kita ada dalam ibadah ini, biarlah kiranya ini menjadi sebuah benih yang ditanam dan saudara sesuai dengan apa yang firman tadi katakan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus bergerak di dalam kita, Roh Kudus bekerja di dalam dan lewat kita, maka namanya pasti akan dipermuliakan. Satu ayat lagi saya mau bacakan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38 berkata, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia, catat itu, dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ketika rohnya ada di dalam kita, ketika rohnya menyertai kita, maka Alkitab berkata kuat kuasanya beserta dengan kita. Dan kemudian yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara, saya percaya bahwa ketika rohnya ada di dalam kita, kita bergerak, kita bekerja, kita melayani, saudaraku dengan penyertaan itu, maka seperti yang dilakukan Tuhan. Kalau Tuhan saja perlu roh itu ada dalam kita, bagaimana dengan kita hari ini? Dan saya yakin dan percaya saudara, kalau kebenaran ini kita lakukan dan kita kerjakan bersama-sama, satu gereja mungkin bisa berdampak
tapi 2, 3, 4, dampaknya akan jauh lebih dahsyat. Akan terjadi sebuah gerakan yang eksponensial yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Kristus pada waktu itu. Berjalan keliling, firman Tuhan berkata, menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang dikuasai oleh iblis, tentu saja berbicara tentang semua kejahatan yang bisa ada dan yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan untuk itulah gereja ada. Dan untuk itulah rohnya menyertai kita semua. Saudara, saya percaya apapun merek dalam tanda kutip gereja kita, sinode kita, apapun organisasi kita, atau apapun latar belakang teologi kita nggak jadi masalah. Kenapa saudara? Karena kita punya roh yang sama. Saya yakin semua gereja yang benar percaya kepada Bapa, percaya kepada Kristus, dan percaya kepada rohnya yang kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab dalam satu roh, perhatikan itu. Dan saya suka kata ini saudara, dikatakan kita semua. Dalam satu roh, kita semua. Saya nggak sendirian di sini, saya bersyukur dan saya berbahagia sekali mendapatkan privilege ini. Bersama-sama dengan bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, dan tentu saja sekali lagi saudara, kami merindukan ada gembala-gembala yang lain satu hari melakukan yang sama. Dikatakan kita semua, perhatikan kata semua. Even Tuhan kita nggak sendirian saudara, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kita diciptakan dengan pola kita, ya, baik orang Yahudi, orang Yunani, budak, orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Perhatikan kata semua, satu, ya saudara. Dan kita semua, sekali lagi, diberi minum dari satu roh. Biarlah kiranya roh yang kudus itu menyertai kita. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14, ayat yang terakhir berkata demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita anak Allah, hari ini kita pasti dipimpin roh Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat yang saya kasihi dimanapun saudara berada, betapa bersyukurnya saya melihat bahwa Tuhan bekerja bukan hanya melalui individual tetapi melalui gereja-gereja di mana-mana Tuhan menyatukan gerejanya. Di masa-masa krisis yang seperti ini saya melihat kebersamaan di antara gereja semakin Tuhan kerjakan karena kita tidak akan bisa sendiri. Dan kita belajar dari gereja mula-mula. Dan satu hal yang akan kita pelajari yaitu tentang pentingnya doa. Doa itu adalah nafas kita. Kalau orang Kristen tidak berdoa sama seperti tidak bernafas, maka kerohaniannya akan mati. Kalau kita melihat gereja lahir pada waktu masih krisis dan gereja bertahan karena apa? Karena doanya itu yang luar biasa. Satu kali Simon, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Untuk apa? Untuk berdoa. Dan pada waktu mereka jalan ke sana ada orang yang pengemis yang meminta-minta dan pengemis ini lumpuh. Dan Petrus mengatakan kepada orang yang mengemis itu, emas perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku akan berikan kepadamu. Dan dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah dan mujizat terjadi. Kenapa kok bisa begitu? Karena gereja mula-mula dipenuhi dengan the spirit of prayer, roh doa. Ini masa-masa ini seharusnya menjadi masa di mana Tuhan ingin memanggil gerejanya untuk berdoa kembali. Ya, ini penting sekali itu. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes melihat orang lumpuh itu, emas perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus maka berjalanlah dan mujizat pun terjadi. Saat ini kalau kita melihat mungkin gereja mengatakan emas perak aku punya, maksudnya segala fasilitas punya. Untuk online segala fasilitas yang sound system, musik yang canggih, semuanya punya. Apa yang tidak punya? Yaitu kuasa Tuhan. Kenapa kehilangan kuasa Tuhan? Karena apa?
Karena kurangnya doa. Saudara, yang pertama yang harus kita ingat bahwa Tuhan ingin menjadikan gerejanya menjadi rumah doa. Bukan hanya cuman rumah doa biasa, tapi rumah doa bagi segala bangsa. Dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 dikatakan Tuhan ingin mewujudkan ada roh doa di dalam gerejanya. Bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan intern saja, ada banyak orang susah dan perlu didoakan, tetapi juga untuk segala bangsa. Bahkan Tuhan ingin membawa dimensi kita lebih luas lagi, bahwa kita seharusnya harus bisa mengatakan gereja ini harapannya dunia. Doa-doa kita itu dibutuhkan oleh banyak orang yang susah di sekitar kita. Oleh sebab itu sudah waktunya kita mendengar, gereja Tuhan itu mendengar panggilan Tuhan untuk berdoa. Sudah waktunya kita bukan hanya memikirkan soal event-event gereja, tapi sudah waktunya gereja umat Tuhan mulai menekuk lututnya dan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajah Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Tujuan daripada gereja yaitu menjadikan gereja Tuhan menjadi gereja yang berdoa. Bukan hanya indah gedungnya dan lain sebagainya. Yang kedua, Tuhan ingin melahirkan hal-hal yang luar biasa melalui doa. Melalui doa Tuhan ingin melahirkan hal-hal yang luar biasa. Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, ada orang yang mengatakan sedikit berdoa sedikit mujizat, banyak berdoa banyak mujizat, tidak berdoa tidak ada mujizat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, seringkali kita tidak mengalami dan kita menyalahkan orang lain. Tidak, saudara. Kita perlu evaluasi diri kita sendiri bahwa sebetulnya kita perlu meningkatkan doa supaya apa? Kita mengalami kuasa Tuhan. Tuhan ingin melahirkan hal-hal yang luar biasa melalui doa-doa umatnya, melalui doa-doa saudara. Dan setiap saudara akan dipakai oleh Tuhan. Setiap gereja akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan yang ketiga, ada hal yang ketiga, yaitu mari kita mulai membangun doa-doa pribadi kita. Mesbah doa yang sudah runtuh dengan prioritas yang lain, mari kita bangun kembali supaya kita mulai menjadi orang yang berdoa kembali. Saudara, jangan ada prioritas-prioritas yang lain. Prioritas yang pertama menjadikan diri kita menjadi pendoa. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta, tapi semua orang dipanggil untuk menjadi pendoa. Dan biarlah saudara juga berdoa untuk diri saudara sendiri, untuk keluarga saudara, untuk orang-orang susah di sekitar saudara. Mulai perbanyak doa-doa saudara. Tuhan belum pensiun untuk menjawab doa-doa kita. Itulah sebabnya lebih banyak lagi berdoa. Dan saya percaya gerakan doa ini kalau dikumandangkan bersama-sama, pertama kita akan mengalami kuasa Tuhan, yang kedua orang-orang di sekitar kita diberkati, dan gereja Tuhan akan bersatu, dan terjadi satu lawatan Tuhan yang luar biasa, dan kota kita diberkati, bangsa dan negara kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom, sekali lagi salam sejahtera buat kita semua. Dan apa yang kita boleh saksikan hari ini, kita percaya itu adalah semua karena anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan gereja akhir zaman. Dan kita sudah mendengar begitu banyak pesan yang kita dengar pada hari ini. Dan kiranya ini jadi peneguhan bagi setiap kita. Gereja Tuhan dimanapun kita berada. Bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bergerak untuk setiap gereja bangkit dan bersatu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan hari-hari ini tidak bisa dilakukan sendirian. Awet Tozer pernah berkata, no one is wise enough to live alone.
Dan saya percaya ini adalah jawaban yang harus kita hidupi bersama sebagai gereja Tuhan. Dan percaya pada akhir zaman, Yesaya 2, Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ketiga, berkata demikian, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita akan naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kita percaya di akhir zaman roh Tuhan dinyatakan bagi setiap orang percaya. Tidak hanya untuk kita bersatu, tapi kita juga berdoa menjadi terang, menjadi jawaban di tengah kegelapan dunia ini. Dan saya percaya this is the moment, ini waktu Tuhan. Dan ini adalah anugerah dan roh Tuhan yang bekerja di dalam saudara dan saya. Mari kita responi kasih Tuhan, mari kita responi firman Tuhan. Dan yang dikatakan di sana, segala bangsa akan berduyun-duyun datang untuk mencari pengajaran. Dan saya percaya ini waktu yang tepat untuk gereja menjadi jawaban. Dan apa yang kita saksikan hari ini, apa yang generasi penerus boleh lihat hari ini adalah bagaimana bapak-bapak kita, bapak-bapak gereja bersatu menjadi jawaban dari doa Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita sebagai generasi yang akan datang juga meneladani hal yang sama. Dan ini harus terjadi di dalam gereja akhir zaman, di mana setiap kita harus dimuridkan. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya bagi setiap saudara tidak hanya menjadi seorang jemaat belaka. Kalau kita mengaku orang percaya, orang Kristen, menerima anugerahnya yang luar biasa dan rohnya bekerja di dalam kita, maka saya percaya kita menjadi murid-murid Kristus. Yesus berkata, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Ini waktunya di mana kita menjadi murid Kristus, tapi tidak hanya berhenti kepada murid Kristus, tapi kita juga memuridkan orang-orang yang lain, memuridkan generasi yang akan datang, memuridkan anak-anak kita. Setiap jemaat Tuhan berfungsi. Dan saya percaya jika ini terjadi, gereja tidak hanya bicara tentang sebuah institusi, tidak hanya bicara tentang organisasi, tapi satu anggota tubuh Kristus. Setiap orang percaya bekerja, meresponi, dan apa yang kita kerjakan adalah menjadi buah dari pertobatan kita. Sebagai murid Kristus, saya percaya Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan di atas muka bumi ini digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita tidak hanya menjadi penonton belaka, kita menikmati, oh ada begitu banyak hari ini gereja bersatu, 4 gereja beribadah bersama. Tapi saya mengajak kita semua yang ada di rumah, kita semua yang dimanapun saudara berada pada hari ini. Percayalah, ini juga menjadi tugas saudara. Pertama untuk menjadi murid Kristus, dan selanjutnya apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, kita juga sampaikan, ajarkan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang, memuridkan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Mari kita tutup ibadah bersama online ini dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap firman dan penggenapan setiap janji Allah di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat hari ini bahwa jawaban dari doa Tuhan Yesus terjadi. Di mana setiap anggota tubuh-Mu bersatu ya Tuhan. Dan biarlah dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Ketika kami ditemukan hidup saling mengasihi.
Dan ketika kami Tuhan hari ini telah mendapatkan firman, biarlah setiap kami disegarkan, biarlah setiap kami disadarkan, biarlah setiap kami diteguhkan ya Tuhan. Percaya bahwa kami juga punya roh Allah yang tinggal dan bekerja di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Bekerjalah teruskan karyamu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Teguhkan kami, mampukan kami dapat melihat kemuliaan apa yang Tuhan sediakan melalui dan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Kiranya Kristus Yesus itu menjadi pusat kehidupan kami, di mana kami terus berjalan dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah bersama ini. Dan kiranya ini tidak hanya menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh manusia, tapi ini menjadi satu awalan kegerakan Tuhan di Surabaya dan bahkan di kota-kota di seluruh Indonesia. Nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau melakukan sesuatu yang baru kepada kota ini, dan perlahan-lahan akan terjadi kepada kota-kota di sekeliling kami, dan sampai kepada seluruh bangsa Indonesia, dan sampai ke dunia. Dan saya percaya ini yang Roh Kudus ingatkan kepada kita gereja Tuhan, bahwa bukankah engkau adalah bangsa pilihanku? Aku telah memilih engkau umatku, dan aku telah menetapkan engkau untuk menjadi perwakilanku, sebagaimana aku telah memilih hamba-hambaku pada masa di perjanjian lama. Dan mereka hanya memiliki satu kesamaan, mereka mengenal Allahnya, mereka mengenal aku sebagai Allah mereka. Mereka memiliki confidence atas firman-Ku. Mereka tahu keberadaanku kemanapun mereka pergi. Dan demikianlah firman Tuhan, bahwa sewaktu engkau mengenal aku, sewaktu engkau tahu akan kebenaran dan engkau memiliki kesadaran akan keberadaanku di mana saja engkau berada, apakah engkau ada di kantormu, ada di rumah, atau di sekolah, di kampus, atau di dalam bisnismu, sewaktu engkau tahu bahwa aku adalah Allah yang menyertai engkau, dan engkau sedang melakukan firman-Ku bahwa agendaku adalah menjadi agendamu, maka ketahuilah hai umatku, persediaan dan kuasaku tidak akan pernah terhilang dalam hidupmu. Engkau akan melihat kuasaku yang begitu ajaib akan terjadi. Dan ini waktu di mana dari tempat ini, dari kota ini, aku akan membuat gebrakan besar, demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah engkau menjadi pionir, engkau menjadi orang-orang yang kupilih, dan engkau akan berada di garis depan. Untuk itu, jangan engkau menjadi takut hai umatku. Terima kekuatan bahwa sewaktu engkau berada dalam komunitas gereja, sewaktu engkau berada dalam pemuritan, sewaktu engkau berada di dalam hubungan pribadi yang intim, di dalam penyembahan, di dalam firman, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, hidup di dalam persekutuan, dan juga di dalam kasih persaudaraan, covenant relationship, maka engkau akan melihat anugerah akan mengalir dalam hidupmu di luar daripada apa yang kau bisa pikirkan dan doakan. Dan firman-Ku sudah kutaruh dalam mulutmu untuk engkau memindahkan orang-orang dari kerajaan gelap, dari kerajaan yang terbinasakan menjadi kerajaan terang yang tidak akan bisa dibinasakan. Ini adalah berita yang kuberikan kepada engkau anakku. Dimanapun engkau berada, berapapun usiamu, berita ini tidak akan pernah berubah. Bila engkau membuat agendaku menjadi agendamu, maka ketahuilah demikian firman Tuhan, kuasa dan persediaan pemeliharaanku akan ada di dalam hidupmu. Engkau akan menikmati itu, engkau akan merasakan itu, dan engkau akan melihat bahwa aku Tuhan akan membuat ini terjadi. Aku Tuhan yang hidup membuat ini terjadi. Demikian firman Tuhan. Dan engkau hamba-hambaku, karena engkau setia dan engkau mau merendahkan hati dan engkau menanggalkan semua jubah-jubah yang dianggap hebat oleh manusia, dan engkau datang merendahkan diri kepadaku, maka ketahuilah hamba-hambaku,
anugerahku akan mengalir kepada Engkau. Bahkan Engkau akan melihat persediaanku di mana keadaan-keadaan sewa-sewa gedung di mana sepertinya menjadi kesulitan. Aku akan memberikan kepada Engkau kemurahan dan persediaan yang tidak lazim. Tapi bukan berarti bahwa Engkau akan melakukan dosa, tapi Engkau akan melihat aku menyediakan dengan cara yang out of the box, di luar daripada apa yang Engkau bisa pikirkan dan doakan. Bahkan yang Engkau pernah dengar, aku akan memberikan kepada Engkau. Aku akan membangkitkan orang-orang muda yang tidak pernah Engkau pikirkan sebelumnya, tapi mereka akan datang dan mereka akan melayani, dan mereka akan berseru, dan mereka menjadi representatif untuk berbicara kepada pimpinan, berbicara kepada NGO, berbicara kepada pihak pemerintah daerah, berbicara kepada otoritas-otoritas sipil dan militer. Engkau akan melihat demikian firman Tuhan, anugerahku mengalir melimpah dalam hidupmu, dan ada kemurahan. Sebagaimana gereja awal dikatakan bahwa mereka disukai oleh banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah kepada mereka, maka itu akan kau lihat akan terjadi lagi. Engkau akan disukai, anak-anakmu akan disukai oleh tetangga-tetangga, dan mereka akan datang, dan mereka akan melihat bagaimana engkau mendidik mereka. Dan engkau akan membawa kabar baik. Kami berdoa Tuhan saat ini, bahwa biarlah kebenaran, biarlah firman-Mu, biarlah kami sebagai umat Tuhan bergerak, bertindak, dan menjadi kisah yang baru di dalam abad ke-21 ini. Tentang gereja yang berkemenangan, yang tahan krisis, yang tidak gampang untuk dihancurkan. Karena kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Persekutuan orang-orang kudus yang ada di dalam kekekalan. Dan kami membawa kekekalan Allah saat ini ada di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 75 tahun Indonesia merdeka. Indonesia maju. Tugas gereja mengawal Indonesia maju. Merdeka. Merdeka. Kiranya apa yang kita kerjakan hari-hari ini dan kita saksikan hari-hari ini melalui ibadah bersama dari 4 gereja, 5 hamba Tuhan menyukakan hati Tuhan. Percayalah niat baik yang kita kerjakan dengan kerinduan untuk menjadi berkat bagi kota, menjadi berkat bagi bangsa adalah sesuatu yang dirindukan Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hati saudara bahwa gereja Tuhan memiliki satu peran yang luar biasa bagi negeri bangsa kita Indonesia, khususnya dalam peringatan 75 tahun perjalanan bangsa ini. Percayalah, mari kita lakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga bangsa. Terlebih sebagai gereja Tuhan, Tuhan telah menetapkan gerejanya menjadi batu penjuru bagi negeri dan bangsa ini. Maka mari saya mengajak untuk semua unsur gereja dimanapun sudah berada untuk melangkahkan kaki, untuk bersatu sebagai anggota tubuh Kristus, agar melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika anggota tubuh Kristus itu bersatu, Tuhan berada pada tempatnya sebagai kepala gereja. Kesatuan adalah kunci daripada pemulihan yang Tuhan kerjakan untuk negeri dan bangsa ini. Teguhkan dan kuatkan hati saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan Indonesia, tidak pernah meninggalkan negeri, tidak pernah meninggalkan gereja di mana kita ada. Percayalah, kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara. Diberkatilah saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kalian berdua. Haleluya. Amin. Merdeka.